Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di segmen terakhir di Arah Angin TVRI, masih membahas terkait dengan upaya stop korupsi bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ke Pak Chandra kembali. Pak Chandra, berbagai upaya kemudian dilakukan untuk tadi harapan dari masyarakat terkait dengan penguatan lembaga anti korupsi, dalam hal ini KPK, begitu. Tapi kalau berbicara terkait dengan IPK kita cenderung stagnan. Apa yang kemudian menjadi penyebab selain juga tadi harus ada revisi undang-undang, penguatan dari lembaga juga, begitu, komitmen dari pemerintah dalam hal ini juga komitmen dari presiden untuk kemudian terkait dengan anti korupsi ini juga bisa ditegakkan. Pertama-tama kita bangsa penakut. Bangsa penakut, kata Gus Dur. Ya, itu yang pertama. Jadi kita penakut, jadi nggak berani untuk berantas korupsi. Yang kedua, sebagai bangsa penakut, kita senang sekali dengan jargon memberantas korupsi. Saya membaca dari riwayat dari zaman Pak Harto ya. Pak Harto tahun 70, 67, 71 Pak Harto pernah bilang akan memberantas korupsi, akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Pak Harto ngomong begitu, tertulis. Dan presiden-presiden setelahnya juga melakukan hal yang sama. Ya. Pak Prabowo mengejar sampai Antartika, membangun penjara anti korupsi khusus juga begitu. Iya. Jargon.com. Jargon saja, begitu. Jargon saja. Jargon.com. Jargon.com. Jadi apa tagline aja, gitu ya. Saya masih sejauh ini tagline. Kalau Pak Prabowo saya nggak tahu ya. Cuman kalau yang lain tagline. Udahlah, saya berani bilang begitu. Ya, tagline. Karena apa? Nggak serius, nggak mau, gitulah. Jadi kemudian apa namanya? Kan sederhananya begini. Sederhananya bahwa yang bisa korup itu adalah pegawai negeri, penyelenggara negara, presiden segala macam lah. Gitu. Dibereskan mulai dari sana lah. Gitu. Masyarakat cuma menonton doang sih apa yang terjadi di atas. Gitu. Jadi kalau mau merantas korupsi bisa nggak? Bisa, gampang. Sederhana kok. Sederhana. Mulai dari presidennya memang serius dan tidak penakut, dan nggak tagline doang, nggak cuma omong-omong. Cuman kalau berantas korupsi dengan membuat penjara, menurut saya kurang tepat. Tapi niatnya baik sih. Itu cuma masalah populisme. Oke. Mengejar sampai ke Antartika. Sebagai jargon lah. Cuman jangan berhenti di jargon, tetapi berhenti dari yang substansi. Substansinya apa untuk berantas korupsi? Pertama, mulai dari kementerian sendiri, dari departemen. Periksa tuh seluruh pejabat yang nggak lifestyle nggak sesuai dengan pendapatan. Periksa aja. Mulai dari pembuatan undang-undang. Perbaikin undang-undang yang salah. Ya. Masih ada PR undang-undang perampasan aset kita? Bagaimana menurut Pak Chandra? Nah, saya udah baca, kita bisa diskusi lah ya. Kadang-kadang orang membuat undang-undang itu sangat euforia, sangat kebablasan. Saya ambil contoh begini. Ini contoh undang-undang tipikor yang salah. Pegawai negeri kalau nerima suap, ya pegawai negeri dihukum 4 minimum sampai 20 tahun minimum penjara. Pegawai negeri. Setiap pegawai negeri. Hakim dihukum 4 sampai 20. Penegak hukum 4 sampai 20. Bisa dibayangkan bahwa menyamaratakan jenis hukuman untuk strata yang berbeda. Orang bilang bahwa koruptor harus dihukum mati. Yang bilang begitu sadar nggak bahwa ada orang korupsi kepala sekolah demi makan anaknya. Terpaksa dilakukan itu. Berarti harus ada beda. Harus ada beda dong. Ini ya. Sementara ada orang yang sudah kaya, yang mobilnya udah berapa puluh, korupsi, kita hukuman yang sama, adil nggak? Nggak adil dong. Apa bedanya dari profesi kah atau dari apa menurut Anda? Iya, kita lihat dari alasan kenapa dia korupsi. Ya, alasan berapa besar yang dia korupsi. Kalau semuanya dihukum mati, tembak-tembakin aja. Orang yang korupsi 100.000 dengan orang yang 1 triliun korupsinya, hukumannya sama, maka itu mendorong orang untuk korupsi 1 triliun. Iya. Logikanya begitu dong. Kenapa saya mesti korupsi cuma 100.000? Ini nggak di... Saya mau sopan dikit. Nggak dipikirkan dengan saksama ini. Tapi Anda setuju dengan hukuman mati nih, Pak Chandra? Saya bukan hukuman mati yang penting. Yang penting adalah orang dihukum sesuai dengan kesalahannya. Adil gitu dong. Dengan memiskinkan para koruptor, pakai undang-undang perampasan aset? Itu populisme. Orang mesti dihukum sesuai dengan kesalahannya. Sesuai dengan kesalahan. Kalau dia salahnya banyak, hukumannya banyak. Kalau salahnya sedikit, hukumannya sedikit. Kalau dia korupsinya 100.000, jangan disamakan orang yang korupsinya 1 triliun. Nggak boleh disamain. Begitu disamakan, yang terjadi orang akan korupsi 1 triliun. Itu yang pertama ya. Kedua, orang dihukum ya
atas apa yang dia perbuat. Kalau orang gini, Anda korupsi, tapi sebelum korupsi itu Anda sudah kaya. Habis itu Anda korupsi. Masa aset yang bukan hasil korupsi Anda mesti rampas? Adil nggak? Nggak ada. Jadi jangan, kalau mau populisme, saya bisa punya banyak jargon yang bisa saya keluarin. Cuman nggak adil, udahlah. Nggak adil. Memiskinkan koruptor. Oke, apakah kemudian harta dia yang diperoleh bukan hasil korupsi, itu adalah hasil kejahatan? Kalau bukan kejahatan, Anda zolim. Anda hanya boleh rampas uang hasil kejahatan. Hanya hasil kejahatan saja ya, uang-uang hasil kejahatan. Baik, oke. Saya minta tanggapan Pak Jaya terkait apa yang tadi sudah diungkapkan. Ini jangan hanya sekedar jargon semata, begitu. Artinya ketegasan dari kepala negara, pemimpin. Ya, singkat saja sebelum ke Pak Jaya. Jangan sampai masyarakat Indonesia seperti masyarakat Roma di zaman kaisar-kaisar. Apa tuh Pak? Haus darah. Haus darah. Artinya haus darah singkat saja? Gladiator. Gladiator. Oke. Orang haus darah disuguhkan, bunuh, kill. Raja bunuh. Baik, Pak Jaya, singkat saja. Ya kalau hukuman mati secara pribadi saya nggak setuju. Ya karena itu artinya bahkan pembunuh pun tidak layak dibunuh. Hukuman mati loh ya, karena sebab itu sama aja kita membenarkan pembunuhan, kita melakukan kemudian. Cuma begini ya, sekarang ini ada suatu ilmu baru, yaitu melakukan korupsi tanpa kemungkinan tertangkap kalau itu korupsi. Ada itu. Banyak yang ahli itu. Mereka melihat celah-celah itu semua. Bapak kan tahu. Bapak tahu kalau orang itu korupsi, tapi Bapak nggak bisa membuktikan kalau dia korupsi. Betul. Ya. Nah ini masalahnya akhirnya berbelit-belit. Kalau menurut saya sebetulnya jujur hari ini itu sudah tanggal. Sucikan hatimu. Kembali lagi Pak. Ini urusan beliau. Untuk menyadarkan kita semua untuk melakukan jihad al-nafs. Sebab kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, ya sulit saya kira. Mulai dari diri sendiri. Untuk mulai dari sendiri, ya kita mulai dari hati. sendiri, ya kita tidak melakukan korupsi, dan kita jujur, ya dan kita tidak bermain di sela-sela hukum itu juga, betul-betul. Maka begini Pak, apakah KPK pernah menyediakan diri untuk mendampingi para penguasa ini waktu mereka menunaikan tugas? Agar mereka tidak melakukan korupsi. Karena yang tahu kan KPK. Ini korupsi loh. Itu bisa nggak Pak itu dilakukan? Bisa Pak. Nah, masalahnya tinggal masalah diundang atau nggak diundang Pak. Nah, seharusnya diwajibkan. Kalau saya jadi umpama ini, saya lihat teman saya si Jul ini kan sekarang jadi wakil gubernur Jakarta. Waduh, saya bilang kamu hati-hati loh. Saya yakin jujur, ya, tapi dia kan bisa saja lengah, nggak tahu kalau itu korupsi. Karena ya itu kan banyak sekali. Tadi kan juga Bapak nyatakan kalau itu diserahkannya langsung kepada orangnya sudah itu korupsi. Nah, tapi kalau diserahkannya ke pembantu rumah tangganya, dan banyak Pak, saya tahu tuh praktek itu dilakukan oleh lembaga tertentu. Pak diserahkannya melalui SPV di luar negeri, Pak. Nah, itu. Gampang bikin SPV, Pak. Banyak modusnya juga gitu ya, untuk kemudian pencucian uang juga di luar negeri begitu. Pertamina berapa katanya? 1.000. Iya, 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Itu baru permukaannya. Jauh lebih banyak. Ada yang banyak, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan pengakuan dari orang Pertamina sendiri ke saya.
Itu yang nanti kemudian PR dari kita semua untuk kemudian sama-sama mengawasi, bekerja sama dengan penegak hukum, jadi tidak menunggu hal-hal viral yang kemudian baru diusut atau diselidiki ya begitu. Dan bertanggung jawab pada nurani kita masing-masing. Oke, nurani kita masing-masing kuncinya. Mulai dari diri kita masing-masing. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Munib? Ya, saya kira bertahap. Pertama kita mulai dari diri kita. Namanya ibda binafsik. Mulai dari diri. Apa Pak? Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Tapi kalau dari sendiri juga nggak berhasil, hukum itu baru bisa dilaksanakan kalau ada penegakan hukum. Bawa ke pengadilan. Tapi kayaknya dari pribadi kurang berhasil, dari pengadilan kurang berhasil. Ada yang dilupakan orang mungkin. Ada pengadilan ilahi. Pengadilan ilahi? Iya. Itu yang paling akhir nantinya? Jadi di dunia ini kalau orang mengadili dirinya sendiri, dia cenderung membela dirinya, menutupi kesalahannya dan menonjol-nonjolkan kebaikannya. Itu kan nggak selesai. Pindah ke pengadilan lembaga resmi, itu juga hakim bisa memutuskan sepanjang dia ketahui, kalau dia pun jujur. Tapi kadang-kadang keputusan itu justru dipengaruhi oleh karena ada hubungan keluarga, hubungan teman, ada karena tekanan, karena bayaran dan sebagainya. Itu juga nggak selesai. Tapi inilah bukti Allah itu adil. Ada pengadilan Allah yang terakhir. Dia tunggu. Itu akan dibongkar semua. Sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah dikerjakan, itu tercatat dan diperhitungkan. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang pernah dibuat, itu akan dibongkar, dimunculkan, diselesaikan dan dihitung. Nah, nanti disitulah bukti Allah hakim sekali adilnya yang tidak selesai di dunia, baik secara pribadi maupun lembaga, akan diselesaikan Allah. Jadi kita jangan khawatir yang dizolimi ini Pak. Iya, diaudit. Nah, nanti diaudit oleh Allah dan diselesaikan Allah. Nanti ada orang yang tekor Pak. Artinya dia udah banyak juga pahalanya, kan orang baik-baik juga korupsi kan. Udah banyak pahalanya. Ternyata di waktu diaudit kesalahannya banyak. Nanti kesalahan itu ditutupi dengan pahalanya Pak. Masih kurang juga, tekor. Akhirnya pahalanya sama sekali nggak ada. Yang ada dosa melulu. Itu akan terjadi nanti di pengadilan akhirat. Mudah-mudahan kita takutlah dengan pengadilan akhirat ini karena nggak selesai dunia ini. Manusia pribadi nggak jalan, lembaga nggak jalan, tunggu pengadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kata Allah. Allah lah hakim seadil-adilnya. Semua akan tuntas dan selesai Pak. Pengadilan ilahi, pengadilan akhirat, itu yang menjadi pengadilan akhir. Nah, sesuai dengan pesan yang dituliskan di pesawat kertas dari simbol Arah Angin TVRI, dari Pak Munib mengatakan, ingat masih ada pengadilan Allah, yakni sebagai pengadilan akhir. Itu yang menjadi pesan. Lalu juga ada pesan juga yang dituliskan Pak Jaya, sebaiknya korupsi dicegah, bukan diberantas setelah terlanjur terjadi, begitu ya Pak Jaya. Artinya preventifnya diutamakan terlebih dahulu. KPK mendampingi para calon koruptor itu loh. Ada pendidikan paku integritas juga sebetulnya yang sudah dilakukan di KPK untuk kemudian sambil diajak ke sel para koruptor juga begitu ya Pak ya, untuk kemudian bisa melakukan efek jerah. Calon koruptor. Calon koruptor. Sebelum dia melakukan. Kalau yang itu ya sudah dihukum kan. Baik, ambil yang merupakan hak Anda saja. Itu yang kemudian dituliskan oleh Pak Chandra Hamzah. Kita tunggu bagaimana arah angin dari pemberantasan korupsi, termasuk juga penguatan lembaga anti korupsi, lalu juga komitmen jangan sekedar omong-omong. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Chandra, kita tunggu kemana arah angin dari pemberantasan korupsi. Dan itulah tadi, demikianlah dari rangkaian diskusi kita terkait dengan sucikan hati stop korupsi. Kita terbangkan harapan-harapan dari pemberantasan korupsi ini melalui pesawat kertas kali ini. Dan demikianlah dialog di Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.